Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pokari. Halo warga Kema, jadi kita seperti yang kalian tahu, waktu itu kita udah sedikit open question tentang inner child di IG. Lumayan banyak juga yang nanya-nanya tentang inner child itu kayak gimana. Dan sekarang kita bakalan ngebahas inner child itu tersebut sama Tanita. Ya, di episode 14 ini kita bakal bahas inner child bareng sama dosen. Mungkin ada yang perlu diajar sama Teh Anita perkembangan ya. Jadi apa sih namanya? Cocok banget nih sama inner child gitu ya. Ya, Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Rara Zaneta. Ya, halo Teh, gimana nih kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Gimana Rara sama Zaneta, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lagi pusing kaki. Kita ton kerudungnya kayaknya mirip-mirip ya hari ini ya. Janji. Iya. Terus Teteh, Gimana? ya Teteh gimana nih hari ini, ada kesibukan? Enggak, hari ini aku agak cenderung agak luang sih sebenarnya. Jadi santai lah. Lagian panas di luar, kalau sibuk-sibuk kayaknya jangar ya. Iya, bener Teh. Lagi Santai-santai panas-panasnya kan. Iya, Kayaknya enak bener. Teh kalau misalkan kita minum kopi gitu ya Teh. Padahal kita ini online, offline aja gitu ya Teh ya. Iya bener ya. Jadi biar bisa tahu ya. Jadi kalau ngobrol tuh jadi tektok gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita sekarang online dulu aja. Ya mungkin langsung aja ya Teh ke inner child. Sebenarnya inner child itu tuh apa sih Teh? Oke, sebenarnya itu konsep. Jadi ada ya istilah yang memang itu adalah sebuah konsep, ada yang memang itu kayak semacam istilah populer gitu ya. Kalau ini tuh inner child tuh bukan istilah populer, tapi memang dia punya definisi atau wacana gitu yang memang dibahas tentang inner child. Itu salah satunya oleh salah satu tokoh psikologi. Kalau kita belajar psikologi, Carl Gustav Jung, beliau membahas tentang inner child, dan kemudian dikembangkan oleh banyak tokoh dan beberapa kajian gitu yang kemudian jadi deh kayaknya semua familiar dengan istilah itu sekarang gitu ya. Nah, inner child itu sebenarnya sebuah pengalaman ya bahasanya ya. Jadi pengalaman yang dimiliki oleh individu pada masa mereka belum bisa, hanya bisa ya dalam artian hanya bisa atau baru bisa ya, sebenarnya lebih enak baru bisa menangkap informasi itu secara sensor dan emosional, tapi belum bisa meresponnya dengan tepat. Jadi lebih ke arah reseptif ya. Jadi pengalaman hidup yang dihadapi oleh individu yang ditangkap gitu ya, experience itu melalui sensor tubuhnya dia, dimaknai secara emosional, tetapi terkadang belum bisa direspon dengan tepat di masa itu. Dan seringkali pengalaman itu adalah terjadi di masa anak-anak. Gitu, di masa anak-anaknya itu di usia berapa, sebenarnya sepanjang rentang kehidupan anak-anak. Kalau ada beberapa literatur bilang sih di saat kita berada di dalam rahim itu juga termasuk dalam konteks anak-anak itu. Tapi ada yang bilang bahwa ketika sudah lahir, ketika kita sudah berinteraksi secara sosial dengan orang lain gitu ya. Jadi inner child itu pengalaman yang dialami oleh kita, dan pengalaman itu yang mempengaruhi gitu bagaimana kita memandang hidup kita saat ini. Artinya pengalaman itu mostly gitu pengalaman yang impactful, pengalaman yang memang memiliki dampak yang signifikan di dalam hidupnya, yang di dalam hidup manusia, yang akhirnya memberikan efek pada bagaimana dia merespon hidupnya dan menjalani hidupnya di kehidupan saat ini pada saat dia dewasa gitu. Itu sih sebenarnya sederhananya ya inner child, walaupun sebenarnya definisi yang lebih kompleksnya sih ada sih, tapi kalau disederhanakan kurang lebih demikian. Tapi berbeda sebetulnya dengan pengalaman hidup yang biasa tuh. Kan kita juga punya pengalaman ya, memori gitu, berinteraksi sama orang gitu kan ada ya. Maksudnya Rara sama Zaneta mungkin sering ketemu sama, aku inget nih dulu aku pernah main sama teman aku, tetangga aku, terus kita jajan Yupi bareng misalnya gitu ya. Beda ini tuh sesuatu yang memang memorinya tuh impactful. Seluruh aspek psikologis terutama emosional itu sangat sangat apa ya, sangat terbawa gitu ya, yang dominan diperoleh pada saat seseorang berada di masa itu gitu. Jadi makanya disebut kayak gitu. Gitu Rara dan Zaneta.
Kan tadi Tete juga kayak ngebahas bisa jadi dari pas di dalam janin. Nah, kalau yang di dalam janin itu seperti apa yang bisa ngebuat si inner child itu uh, sampai ke bawah gitu sampai sekarang. Inner child itu kayak dari pengalaman yang signifikan gitu. Kalau di janin itu gimana? Kan kita belajar dari psikologi ya, terutama di pelajaran perkembangan gitu kan, ada masa prenatal dan segala macam. Sebetulnya ketika manusia sudah diciptakan di dunia, ketika ketika dia sudah memecah belah dari zigot embrio kemudian menjadi berbentuk fetus, ditiupkan juga ruh gitu ya ke dalam jiwa manusia. Kita tuh sebetulnya sensor tubuh kita tuh sudah merekam banyak informasi. Sel-sel tubuh kita juga menyimpan banyak informasi gitu ya. Nah, pada saat di masa prenatal itu intensitas yang bisa dirasakan oleh janin itu adalah emotion ya, yang vibrasi yang dia rasakan langsung dari ibunya gitu. Tapi dia juga bisa mendengar suara gitu kan. Dia juga bisa merasakan enak tidak enak dan nyaman tidak nyaman, itu kan sebetulnya sudah bisa dirasakan. Nah, seringkali itu bentukannya ya pasti sesuatu yang harus intens banget ya, dan yang paling mudah dirasakan oleh janin itu kan emosi sebenarnya, emosi dalam konteks emosi apapun ya, baik positif maupun negatif gitu, termasuk senang atau tidaknya dia menikmati makanan yang dia dapatkan dari ibunya, kebayang nggak sih? Itu juga bisa dirasakan. Jadi sebetulnya masa prenatal itu juga bisa merekam informasi. Nah, apakah itu bisa menciptakan inner child atau tidak, tergantung setiap individunya. Walaupun pasti setiap individu di dunia ini pada masa janinnya dia mampu merekam sesuatu. Cuman kita nggak punya kapasitas kehidupan kita saat dewasa untuk meng-recall informasi yang ada di masa janin gitu ya. Karena ada proses, saya lupa namanya sih, tapi ada proses kayak semacam pruning ya. Jadi ada informasi yang tiba-tiba jadi luruh gitu ketika kita keluar dari perut ibu. Ada informasi yang luruh dan yang akhirnya membuat kita jadi gagal atau tidak bisa, atau bahkan ya kesulitan sih sebenarnya untuk bisa mengingat kembali apa yang terjadi di masa itu. Jadi mungkin juga bisa terjadi di sana. Saya tidak bisa bilang bahwa pasti, tapi karena sepanjang hayat kita itu panjang gitu ya, jadi kemungkinan besar itu bisa terbentuk ya. Teh itu kan tadi di janin ya Teh. Aku Teh sebenarnya masih belum mengerti gimana sih inner child itu tuh contohnya di masa kecil, pengalaman yang signifikannya itu seperti apa? Kalau boleh dikasih contoh. Oke. Jadi gini. Kita pakai bahasa yang mudah aja ya. Kalau kita browsing di Google, kita cari website-website yang bahas tentang itu tuh banyak banget gitu. Semuanya hampir bilang gitu ya, bahwa itu sesuatu yang sifatnya traumatis. Keluar gitu kata-kata traumatis. Jadi inner child tuh traumatis. Inner child tuh traumatis. Itu tuh sering banget gitu ya, keluarnya tuh selalu ke arah situ. Betul nggak sih inner child itu trauma atau bukan? Nah, itu mungkin ke situ ya nanti arah pertanyaannya. Nah, tapi gimana ya contohnya sebenarnya inner child? Jadi gini, pada saat kita berinteraksi sama orang lain, ada stimulus dari lingkungan, kita merespon, atau kita memberikan stimulus dari lingkungan merespon gitu ya. Pada saat kita kecil gitu ya, kan ada beberapa komponen dalam aspek psikologis kita yang belum berkembang matang ya, sehingga kita menerima input itu semampu kita gitu. Nah, sementara lingkungan pada saat kita tumbuh itu intens informasinya, emotionnya, dan segala macam. Abring-abringan lah bahasanya ya. Jadi jatuh secara intens ke dalam hidup seorang anak misalnya, yang dia sebenarnya masih belum bisa mengolah itu dengan baik, sehingga kebayangnya itu semacam, kalau di dalam konsep neurologis gitu ya, neuropsikologis, mungkin itu jadinya overwhelm gitu otak dia untuk merespon ini sebenarnya ada apa sih. Contoh, dia melihat pada saat dia sedang bermain masak-masakan gitu ya, dengan lagi happy-happy, tiba-tiba dia mendengar suara ayah ibunya bertengkar hebat sambil melempar piring dan segala macam gitu ya, yang sangat intens. Terus dia melihat ada darah berceceran misalnya karena ibunya terluka. Wah, itu kan rekaman informasi ya. Dia nggak tahu itu namanya apa, mungkin kenapa ini terjadi, ada apa gitu kan, terus aku harus gimana apalagi, itu dia nggak tahu. Dia merekam informasi yang direkam adegannya kan, adegannya, intensitasnya, interaksinya. Tapi apa yang aku olah dan yang aku rasakan, aku bingung ini apa namanya. Itu intens. Nah,
ini informasinya segede gini, wadahnya dia cuma segini gitu, jeblok gitu, kebayang nggak sih? Nah ini nih yang membuat dia jadinya ketika dia bertumbuh, ini tuh kayak membebani proses pertumbuhan dan perkembangan psikologisnya, emosinya, kemampuan berpikirnya, dan segala macam, sehingga ini menjadi hambatan di kehidupan kita pada saat kita tumbuh berkembang, karena intensitas dia sangat besar gitu dibanding dengan kapasitas yang kita punya pada saat itu. Gitu. Contohnya lagi gitu ya, misalnya rasa kecewa atau rasa marah yang begitu besar ketika misalnya contoh kita lagi nungguin kita misalnya waktu TK atau SD perpisahan gitu ya, or semua teman-teman kita didatengin orang tuanya, ditemenin, terus kita nungguin sampai akhir acara orang tua kita nggak datang, betapa sakit hatinya kita, painful dan segala macam, itu kan terekam ya di dalam informasi individu, di mana ada satu momen gini loh, kita kan walaupun kita nggak punya kapasitas yang cukup besar menampung intensitas stimulus, tapi kan kita juga punya dorongan, kemampuan atau keadaan yang membuat kita juga punya kebutuhan ya, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk diberikan respon, kebutuhan untuk ya macam-macam lah, kebutuhan untuk berinteraksi dan segala macam. Nah, kebutuhan ini juga punya dorongan kekuatan gitu. Nah, ketika dia keluar dalam diri kita, kemudian tidak direspon dengan sesuai atau responnya tidak sesuai gitu ya, atau responnya melampaui dari apa yang kita bayangkan, tapi tidak adekuat, nggak sesuai sama yang kita maksud, itu juga bisa menyimpan sebuah memori yang bisa dibilang ini apa sih gitu ya, otak kita menciptakan sebuah mekanisme, ini kenapa ya kok kayak begini gitu, aku kok tidak suka, tidak nyaman dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang nggak balance antara input output, penerimaan dan pemberian gitu ya, dan akhirnya nggak misintegrasi gitu ya, nggak terjadi integrasi dan akhirnya menciptakan kondisi yang nggak menyenangkan. Nah gitu, jadi contohnya kayak gitu. Jadi misalnya ada momen-momen yang kita butuh sesuatu, tapi lingkungan nggak memenuhi, dan ternyata itu adalah momen yang paling, menurut kita pada saat itu kebutuhan kita sangat tinggi, itu bisa jadi sebuah momen yang tadi, ibaratnya ini wadahnya, ini momennya, ini tuh kayak yang menghambat gitu. Jadi kita kepikiran terus bahasa mudahnya gitu ya, apa ya sekarang keinget-inget. Nah, tapi beda ya sama memori-memori yang buat kita kasuat-suat gitu, itu lain persoalan ini beda. Ini tuh memorinya kasuat-suat, iya. Secara psikologis juga kita merasa terbebani gitu. Jadi bukan cuma pikiran kita aja gitu, tapi seluruh aspek, sampai secara fisik pun kita masih bisa merasakan respon-respon fisiologis kita pada saat kita tidak nyaman di masa itu gitu. Itu kayak gitu kurang lebih. Itu contohnya ya. Jadi ya momen ya buat tiap orang mungkin beda-beda ya. Momen-momen penolakan, kemarahan yang besar terhadap sesuatu, kecewaan yang sangat besar, kesedihan yang mendalam karena situasi tertentu, ya macam-macam. Tapi itu pasti adalah efek dari interaksi dengan orang lain gitu. Gak harus orang tua ya, itu ya harus dicamkan baik-baik. Jadi ternyata nggak salah tentang orang tua. Jadi yang mungkin salah persepsi dari beberapa yang membahas itu secara populer, seolah-olah inner child itu selalu hubungannya sama orang tua. Enggak, itu hubungannya sama dunia luas secara sosial. Kita bisa ketemu sama siapa aja dan disebabkan oleh siapa aja, itu sangat mungkin gitu. Jadi kan Teh tadi kalau misalkan seorang anak itu ketemu di suatu momen yang nggak mengenakan di dia gitu ya. Nah itu tuh dampaknya tuh bisa langsung di saat itu, atau bisa kebawa sampai dia dewasa. Terus dampak pas dewasanya gimana? Iya, kayak gimana ya? Ya. Jadi gini, Rara, Zaneta dan teman-teman. Jadi inner child itu kan kayak tadi ya, kita ibarat kata adalah kita sebuah wadah yang ukurannya mungkin 200 cc. Tapi kemudian momen yang menghantam kita itu ukuran 300 cc, melampaui dari kemampuan kita. Atau mungkin 200 cc, tapi masalahnya kita waktu itu wadahnya cuma 200 cc, tapi isinya cuma 1 cc. Jadi kita belum punya kekuatan yang cukup untuk bisa mengolah itu, kebayang nggak sih? Mungkin kapasitas kita cukup, memadai, tapi pada saat itu belum diisi full gitu. Kekuatannya kayak bensin gitu ya, cuma diisinya 1/4 tangki gitu ya. Jadi kalau mau pergi jauh tuh belum sampai gitu, nggak akan nyambung. Nah, sementara tujuan itu kan tetap ada ya, bahwa kita harus bertumbuh berkembang gitu kan. Ibarat kata kayak mobil yang diisi bensinnya cuma 1/4 gitu, kita punya tujuan pergi dari Bandung ke Jakarta, nggak akan keburu, nggak akan nyampe gitu. Dan kita kepikiran terus panjang jalan kan.
aduh ini muat gak ya, ini bisa nggak ya, sampai nggak ya Jakarta dengan bensin cuma segini, kebayang nggak sih? Kita kan sepanjang jalan was-was, cemas, kepikiran, takut ini, takut itu, nanti mogok. Aduh gimana, pom bensin deket nggak ya, rest area di mana? Nah itu kan selalu menghantui pikiran kita, sehingga pada saat kita, belum sampai kita di tujuan, energi kita udah habis cuma buat mikirin hal yang kayak gini, kebayang nggak? Analoginya mudahnya gitu. Jadi inner child ini sebetulnya kenapa dibilang sebagai trauma, nggak salah sih, tapi nggak selalu tentang trauma. Tapi bisa jadi momen yang memang mungkin menyenangkan juga bisa. Karena kan kebutuhan ya. Ada dorongan di dalam diri kita yang memang butuh sesuatu, yang butuh kompensasi dan manifestasi di dunia sosial gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan ternyata itu membuat kita harus menahan, menunda, menghilangkan, kemudian atau apa ya, denial, menyangkal, macam-macam lah yang buat si kebutuhan itu jadi harus kita tunda dan lain sebagainya gitu. Tapi kan itu kebutuhan. Suatu saat kita kan tetap mencari itu. Ibarat kata bulan puasa, kita kan harus suruh puasa nih. Kita tahu bahwa kita nggak boleh makan minum, tapi kita tahu kan maghrib nanti kita boleh makan minum. Aku haus banget, tapi aku cuma dikasih pas buka puasa gelasnya air minumnya cuma sekitar 100 cc. Sementara kebutuhan aku 1 liter. Dia minum nggak? Minum. Tapi masih haus nggak? Masih. Gitu. Jadi ke depannya ketika seorang itu punya momen experience yang tadi dibilangnya yang memang diterima dengan impactful dalam hidupnya dia dan mempengaruhi kehidupan sekarang. Kenapa bisa mempengaruhi kehidupannya sekarang? Karena pada saat itu kapasitasnya dia, situasi yang berada di dalam situasi pengalamannya itu belum membuat dia memungkinkan mengolah itu semua, sehingga pada saat dia mulai belajar untuk mengolah gitu ya, itu kan pada saat biasanya umurnya udah mulai agak gede gitu. Nah makanya jadi kepikiran dan segala macam itu mulai ketika kebutuhan itu yang tadinya dulunya ditunda atau disangkal atau di reject gitu ya, dan apapun gitu ya, kan muncul lagi. Kan dia nggak bisa hilang, namanya kebutuhan kan itu sesuatu yang ada dalam diri manusia yang dia bersifat energi yang nggak bisa dihilangkan, hanya bisa diubah bentuknya gitu kan. Nah ketika situasinya sudah berbeda, ketika kita dewasa ketemu sama situasi yang memancing munculnya kebutuhan itu lagi, keluar deh momen-momen yang experience tadi. Disebutlah karena itu menyakitkan, disebutlah sebagai trauma. Karena itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyenangkan, disebutlah itu trauma. Padahal mungkin sebetulnya pada saat itu adalah sesuatu jadi kayak ada kan inner child itu kan ada berbagai macam ya. Jadi ada juga yang sebetulnya bisa jadi itu nggak traumatis gitu. Cuman karena itu adalah sesuatu yang dulu harus ditunda. Jadi sekarang itu kayak apa ya? Kalau diperes tuh ya kita ditekan nggak boleh keluar, tapi suatu saatnya wah pecah juga. Nah itu tuh jadi kayak meluap-luap, meledak-ledak gitu. Ih kamu kok kayak kekanak-kanakan, kan ada yang bilang kayak gitu ya, nggak matang pikirannya, kok kamu kayak cara berpikirnya atau responnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Bisa jadi gitu ya, itu ya tadi si kapasitas kita yang dulu belum muat sekarang muat, atau kebutuhan kita dulu yang nggak bisa kita ungkapkan dan sekarang punya kesempatan buat diungkapkan muncul gitu. Dan itu kan mekanisme yang sangat manusiawi ya, kita bisa sangat mungkin mengalami situasi kayak gitu Rara dan Neta. Kalau kayak gitu kebayang nggak ya, maksudnya aku ngasih analogi yang mudah gitu. Ya kebayang kayak jadi kan misalnya kayak inner child itu tuh kayak bisa dipenuhinya tuh pas gede gitu ya. Ya, nah terus kalau misalnya pas ketika besarnya dia juga belum bisa memenuhi inner child itu, apakah bisa jadi masalah atau jadi kayak gimana? Iya. Kayak ketahan terus kan jadinya. Sebenarnya balik lagi ya, kalau secara Islam gitu ya, dalam keagamaan kita kan kita diajarkan bahwa pada saat kita terciptakan di dunia dan mulai lahir sampai mati, pada saat kita mati kan kita harus melepaskan semua ego dan hal-hal yang sifatnya duniawi ya.
Dan pada saat kita lahir, kita kan punya banyak kebutuhan yang harus kita tuntaskan dan kita selesaikan. Nah, kalau kita nggak selesai dan kita nggak tuntas, kebaya bawa ya, kebaya nggak sih? Jadi pada saat kita sudah menuju masa-masa yang tua gitu, kita masih kepikiran, masih belum puas, masih belum terpenuhi keinginan dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita jadi tidak tenang gitu pada saat kita menyambut kematian. Itu kan prosesnya kalau pakai lifespan. Tapi bahwa itu akan sangat mempengaruhi, iya, namanya experience mah pasti ya, semua pengalaman itu kan mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Nah, perbedaannya adalah tidak semua orang menyadari bahwa pada saat ini ketika kita punya masalah dalam kehidupan itu disebabkan oleh experience kita di masa yang sebelumnya. Padahal itu masih dalam fase hidup kita loh, maksudnya bukan kehidupan orang lain gitu, itu kan hidup kita. Tapi ada orang yang kesulitan untuk mengakses informasi itu. Kenapa? Karena otak kita punya mekanisme hal yang tidak menyenangkan itu seringkali ditekan sehingga kita jadi dimasukin ke dalam ruangan brankas yang nggak boleh dibuka gitu loh, ya kan, jadi nggak berani mengakses itu. Nah, makanya banyaknya kalau secara populer istilah inner child itu adalah healing inner child, accessing inner child, yang kayak gitu loh bahasanya. Kenapa? Karena orang itu kesulitan untuk akses informasi. Kenapa? Karena seringkali dikaitannya dengan yang traumatis. Mana ada sih orang yang pengen ngungkit hal-hal traumatis ya nggak sih? Kan pengennya kan nggak usah dipikirin lagi gitu. Tapi kan itu tetap eksis dalam kehidupan kita. Bener dong, ya kan? Kamu kayak buang sampah ke laut, dipendam di tanah, buang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir, sampah itu tetap ada, tapi wujudnya aja yang berbeda. Bener nggak? Kalau kita kompos dia jadi pupuk, kalau kita buang ke laut dia jadi sampah yang limbah yang mengotori lautan gitu kan. Jadi cuma beda bentuknya dan tapi tetap ada partikelnya gitu loh. Nah, sama gitu. Si informasi ini mau kita tekan kayak gimana pun, mau kita sangkal kayak gimana pun, energi dia masih ada untuk menuntut untuk dituntaskan atau dipenuhi gitu kan. Cuman karena kita punya kesibukan dalam konteks adalah prioritas hidup yang lain, kita menyingkirkan hal-hal yang mungkin terlalu menyita pikiran kita dan membuat kita tidak nyaman, maka kita singkirkan dalam tanda kutip, kita proses yang lain nih misalnya. Tapi kan di suatu ketika itu namanya kebutuhan yang mendesak ya, dia kan akan tetap keluar nanti di waktu-waktu tertentu. Jadi tetap akan meminta pertanggungjawaban kita gitu ya di kehidupan kita yang sudah ketika dewasa untuk diselesaikan gitu, untuk diatasi gitu. Nah, bedanya apa sih sebenarnya sama pengalaman-pengalaman lain gitu yang kita alami waktu kita masih kecil? Intensitasnya, impact-nya, intensitas yang kita rasakan pada saat itu, impact-nya terhadap diri kita kayak gimana, dan kapasitas kita saat itu kayak gimana, itu sangat mudah untuk bisa kita mengidentifikasi sebetulnya itu trauma yang masuk ke dalam area inner child atau bukan gitu. Dan kalau aslinya mas sebenarnya inner child tuh nggak cuma dalam momen kita pada saat anak-anak, tapi kita juga bisa membawa memori traumatis dan gitu ya, atau experience yang sangat intens gitu ya, yang kita rasakan juga dari orang lain. Contoh, nah ini jadi contoh. Orang tua kita misalnya, dia punya pengalaman tidak menyenangkan tentang hidupnya, kemudian dia mendongengkan itu kepada kita sebagai petua hidup misalnya, atau kita menyaksikan sebuah situasi kehidupan orang yang cukup intens dan pengalaman itu sangat memberikan efek gitu ke kita, dan kita accept itu sebagai sebuah pengalaman yang juga sama besarnya, itu juga bisa memicu munculnya inner child dalam kita. Jadi nggak harus kita yang ngalamin, tapi kita membaca atau menonton punya orang lain, mendengar punya orang lain, bisa saja itu memicu gitu loh. Jadi, dan apalagi anak-anak, pada masa anak-anak kan kita input informasi banyak ya, dan kita belum bisa nyaring kan pada saat itu bagus atau nggak benar nggak sih. Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan, apakah kondisi kita saat ini itu adalah produk dari kita sendiri yang melihat, atau kita hanya mendengarkan atau menyaksikan dari situasi atau ekologis lingkungan gitu. Jadi sebenarnya kompleks sih, kelihatannya kayak simple, padahal sebenarnya dia cukup kompleks untuk diperbincangkan. Makanya sampai banyak terapi-terapi gitu ya untuk membantu orang bisa menyelesaikan ini ya, karena memang
rumit gitu, rumit prosesnya untuk bisa mengakses itu. Kenapa bisa rumit ya? Balik lagi manusiawi ya. Manusia itu kan pleasure seeker ya. Kita tuh sebenarnya mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Itu kan sangat manusiawi ya. Jadi banyak orang yang tidak mau mengorek-ngorek rasa sakit lagi. Buat apa? Aku pengennya menciptakan yang bahagia aja. Tapi nggak bisa bahagia itu dicapai kalau kita belum bisa menemukan apa yang membuat kita tidak bahagia. Bener nggak sih? Ya dong, jadi kan. Jadi harus tahu dulu yang bikin kita nggak bahagianya apa, baru kita bisa mengetahui bagaimana cara mencapai bahagia itu. Gitu. Begitu, Rara Zaneta. Ya Teh. Nah, terus kan dari pengalaman-pengalaman itu kan bisa ke bawah gitu ya sampai besar. Nah, pas waktu saat kita udah dewasa itu, ada nggak sih Teh cara sederhana mungkin yang bisa kita terapkan buat diri kita buat mengatasi inner child kita yang terluka ini? Mengobati lah ya bahasanya ya, jadinya kayak bagaimana kita bisa dealing with gitu kan, biasanya orang-orang suka pakai istilah gitu ya. Banyak cara sih sebenarnya. Orang biasanya banyak praktisi mencoba untuk membuat ini menjadi lebih mudah untuk dipahami ya, tapi bukan mensimplifikasi, tapi lebih mudah untuk dipahami adalah semua masalah, nggak harus tentang masalah ini sih sebenarnya. Kamu sadar nggak itu masalah? Itu dulu kan. Kita harus tahu state-nya, present state kita tuh apa dalam kondisi sekarang itu, kita ngerasanya, dan itu kamu sadar nggak itu masalah? Kalau dia nggak sadar itu masalah, susah. Itu dulu kan. Begitu kita tahu itu masalah, oke, kamu maunya apa? Kita harus tahu dulu tujuannya apa. Kalau kita nggak punya tujuan, biasanya akan sulit untuk bisa melakukan step-step yang bisa melibatkan kondisi psikologis gitu. Karena kan butuh energi ya. Mengakses itu kan butuh energi yang besar ya. Kita diskusi kayak gini aja butuh energi mental, apalagi untuk aksesin informasi yang tidak menyenangkan gitu. Nah, weighting dulu tujuannya, jelas dulu apa yang dipengen gitu kan, tahu dulu apa yang diharapkan gitu kan, pengennya apa sih kamu gitu. Nah, kalau kamu pengen kayak gitu, tahu nggak apa yang menghambat kamu bisa sampai ke sana? Kita tarik mundur baru. Ada nggak situasi yang sekarang yang menghambat, dan kondisi situasi sekarang itu yang menghambat disebabkan apa? Tarik mundur lagi terus sampai kita menemukan akarnya ada di mana. Nah, biasanya teknik-tekniknya itu nggak bisa cuma dengan dialog begini gitu loh. Maksudnya memang kondisinya tuh gini, ketika kita dalam kondisi sadar, dalam kondisi yang berpikir gitu ya, biasanya otak kita itu selalu mencoba untuk mencari cara agar kita tidak perlu, kan kita jadi kondisinya tegang ya, otaknya karena fokus ya. Sementara informasi yang sudah kita tekan itu secara sadar kita tekan, dan ini yang dibantunya itu dibalutnya oleh pikiran yang fokus. Kita fokus pada hal yang kita kerjain sehingga kita tidak akan mengakses hal-hal yang di luar itu. Kebayang nggak sih? Benar nggak? Kamu lagi kerja, lagi ngerjain tugas, kamu kan pasti nggak akan ngedengar tiba-tiba ternyata ada suara kurir ngetok rumah nganterin paket dan segala macam, karena kamu lagi fokus banget gitu kan. Nah, ketika kita sangat fokus, maka hal-hal di luar itu jadi susah untuk kita akses. Nah, makanya kita harus turunin dulu kondisi fokusnya menjadi lebih rileks. Gue nggak, di kondisi lebih rileks kita akan bisa merasakan gitu, bukan melihat ya, merasakan banyaknya stimulus lebih dari satu yang harus kita perhatikan. Nah, di situ yang tantangannya. Sanggup nggak kita mengakses banyak informasi input yang masuk, termasuk emosi kita yang keluar pada saat kita diminta untuk merileks. Waktu kita mau tidur aja kita susah banget kadang-kadang tidur ya, karena kepikiran ini loh, belum ini, belum itu aja kita kadang-kadang overwhelmed. Ini disuruh lagi mengakses sesuatu yang tidak menyenangkan, apa nggak semakin semaput tuh diri kita gitu. Nah, makanya teknik-tekniknya biasanya accessing inner child atau trauma yang seperti itu biasanya dengan metode-metode yang kitanya nggak defensif gitu, kitanya dalam kondisi yang relax, tenang gitu ya, terbuka gitu, mau menerima, dan itu biasanya kita tarik mundur dan itu akan lebih mudah untuk melihat, biasanya begitu. Jadi macam-macam metodenya sih, banyak gitu yang bisa digunakan gitu ya, dan itu penting untuk dipilih sesuai dengan preferensi kita gitu, mana yang nyaman atau tidak. Karena balik lagi, kamu beneran pengen nggak menyelesaikan masalahmu? Karena biasanya orang cuma pengen doang tapi nggak mau berusaha gitu loh. Ya kan, pengennya tuh ya cepet aja gitu, nggak usah pakai ribet lah. Ada nggak cara yang gampangnya, aku gak perlu usaha akses ke dalam memori tidak menyenangkan aku? Ya kan nggak semua orang mau gitu. Ya kan, ya kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya nih ya Teh, kayak kita kan mau nyelesain
Tapi kalau kitanya sendiri nggak tahu apa yang diceritain itu gimana ya? Oke, Tapi ya itu kayak juga ada pertanyaan yang itu ya. gitu. Tapi ada yang ganjil, kita ngerasa ada. Itu kan sebenarnya kita sadar itu masalah ya, benar nggak? Kita sadar itu adalah masalah, kita sadar itu adalah hal yang tidak nyaman. Nah, di situ kita bantu untuk define. Kamu pengen apa? Saya pengen tahu masalah saya apa. Kan di define, atau saya nggak tahu, saya bingung ini kenapa. Tapi saya pengen keluar dari situasi tidak nyaman ini, kan itu tujuan bisa macam-macam ya. Di situ biasanya, nah, peran konselor, praktisi psikoterapi, psikolog, siapapun itu bertugas mendampingi kita yang punya problem dengan cara begitu gitu. Jadi sebenarnya maunya gimana? Tapi namanya manusia ya, kita kan selalu defensif ya. Cari cara gimana caranya kita nggak usah susah mikir dan nggak usah cari nggak tahu itu kan bukan benar-benar kita nggak tahu sebenarnya. Nggak mau aja kita mikir lebih kuat, lebih dalam untuk bisa mencari informasi. Kenapa kamu nggak tahu? Apa yang kamu nggak tahu? Bener kamu nggak tahu? Bener nggak sih? Ya kan, kayak misalnya, kamu ingat nggak definisi, misalnya contohnya tugas perkembangan itu apa sih definisinya? Nggak tahu, lupa itu kan sebenarnya kan kita udah punya memorinya, cuma kamu males untuk aksesnya, bener nggak sih? Coba diinget-inget lagi, aduh apa lupa? Karena butuh energi mental. Itu cuma buat hal yang sepele ya. Bayang nggak sih, ini hal yang tidak sepele kan, betapa cukup membebaninya gitu sih inertial ini dalam kehidupan individu. Jadi akhirnya ya butuh upaya gitu, buat bisa akses ke sana gitu, Rara Zaneta. Kalau misalkan gitu ya kan, si inner child itu bisa jadi dia tuh kayak kesepian atau gimana gitu. Nah, terus bisa nggak sih kita si inner child itu disembuhkan oleh orang-orang terdekat kita? Kayak misalnya kita kayak sekarang tuh di TikTok gitu ya, kayak ini pacar aku nge-heal inner child aku nih kayak gini-gini. Emang sebenarnya orang terdekat tuh bisa deh. Oh, maksudnya dengan relasi dengan orang lain ternyata kita jadi bisa healing wound gitu ya, mengobati luka gitu kan katanya. Dia nyembuhin inner child aku gitu. Konsepnya sih sebenarnya prinsip dasarnya insight ya, membangun insight nih sebenarnya, bukan tentang siapa orangnya gitu. Tapi kamu terinsight nggak dengan pola relasi ini, dengan interaksi yang terbangun dengan siapapun dia gitu ya? Kamu menyadari ada sesuatu yang baik, benar, buruk, salah, dan lain sebagainya dalam diri kita, yang kemudian kita benahi. Dan kita tidak mencoba untuk menyangkal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan tentang bisa nggak sih sama orang terdekat kita. Kalau orang terdekat kita justru malah memunculkan kita dalam kondisi yang makin berjarak sama diri kita sendiri, ya berarti kan kita nggak berhasil gitu kan. Dia berhasil nih healing inner child. Nah, indikatornya mungkin yang harus diperhatikan, bahwa seberapa yakin kamu bahwa itu setelah terobati dalam tanda kutip. Jika itu betul terobati, maka dalam situasi apapun, dalam konteks manapun, dalam tension atau intensitas emosi yang kayak gimana pun, ketika ada sesuatu yang menstimulus atau nge-trigger gitu ya, si momen ini, si experience ini, kamu udah nggak lagi tersulut gitu. Kamu tetap punya memorinya, tapi emosi kamu tidak terlibat gitu, nggak terlalu intens, ngerti nggak sih? Contoh, misal yang paling gampang, ini bukan inner child, tapi ini contoh memori ya. Mantan pacar ya. Kalau kita kasuat-suat masih yang kayak, ya ampun jadi kangen apa segala macam, kita belum berhasil move on kan orang bilang gitu ya. Tapi kalau kita bisa katakan kita berhasil move on, biasanya ketika, oh ya aku punya mantan pacar itu, ya terus gimana? Ya gitu deh dulu, ya seru sih dulu pacaran sama dia, bla bla, tapi tidak ada lagi keterlibatan emosi yang buat kita kayak hidup lagi di kehidupan kita bersama dia waktu itu. Nah, experience yang inner child tadi bilang, itu tuh kayak narik kita balik lagi ke kehidupan itu. Jadi kayak pikiran kita tiba-tiba kita tuh kayak mundur. Tiba-tiba situasi kita tuh kayak lagi nonton lagi adegannya. Dan itu buat kita terjebak dalam bayang-bayang. Nah, itu tuh istilahnya tuh gitu. Terus ketika ada yang mau menarik, kamu kan lagi hidup di dunia yang sekarang. Itu tuh kayak aku bingung, aku sebenarnya ada di mana gitu. Jadi kita tidak bisa berpikir jernih tentang apa yang kita lihat dan rasakan. Itu tuh kehidupan dulu apa sekarang ya? Kebayang gak sih? Makanya ketika di kehidupan sekarang ada trigger tertentu tuh bikin kita kasuat-suat, tuh langsung narik mundur kita ke trauma kita masa kecil, dan kita kayak hidup lagi di situ. Itu jadi
degradasi gitu secara mental. Tiba-tiba kita jadi nggak bisa merespon dengan benar, tiba-tiba kita jadi panik, nangis, cemas, respon tuh tiba-tiba udah jadi nggak kayak kita. Nah, itu sebenarnya udah ciri-ciri tuh bahwa oh iya berarti kamu belum bisa bangkit dari experience yang tidak menyenangkan itu, atau kamu masih butuh memuaskan dirimu untuk berada di sana gitu ya. Kayak boleh dong kita feeling playful, sekarang kita main balon tiup, kita lari-lari, joget-joget kayak anak-anak, itu kan kebutuhan yang butuh diekspresikan. Tapi kan ya cukup aja ketika itu sudah diekspresikan selesai, jangan jadi terus-terusan kamu berkekanak-kanakan. Nah itu berarti yang tidak tepat gitu, yang tidak adekuat. Artinya bisa jadi si experience kita yang kemudian disebut sebagai inner child itu mendominasi hidup kita di present life gitu. Jadilah kita hidup tidak sesuai dengan usianya gitu kan. Iya. Ya, pikiran kita, mental kita gitu. Ini terakhirnya tuh kayak misalnya tadi kan orang yang bisa disembunyikan dengan orang terdekat itu tergantung sama pola relasinya. Terus sekarang untuk orang-orang ternyata ada pesan mungkin ya untuk orang-orang yang sebenarnya dia pengen feel inner child-nya tapi sebenarnya dia juga nggak tahu inner child-nya apa. Pesan-pesannya gimana ya? Gini, hidup kita tuh bisa nggak kita paling mudah ya, kamu kalau menjalani hari-hari kamu itu ada greget nggak? Ibaratnya tuh kayak aduh aku tuh kayak zombie gitu, kayak aduh aku nggak ada semangat, tiba-tiba ya aku kalau ngelakuin ini ngelakuin aja, jadi kayak robot gitu. Begitu kamu merasa bahwa hidup kamu plain, gitu-gitu aja, nggak bisa mendirect diri kamu, dan kamu seperti kayak, duh aku tuh kenapa ya kayak gini, mempertanyakan hidup kita kenapa kayak gini, mulai merasakan ada yang tidak beres dengan diri kita. Nah udah mulai kayak begitu tuh, ayo segera cari bantuan. Jangan nunggu, nggak apa-apa lah nanti juga balik lagi ya, biasalah namanya juga mood suka berubah-ubah, nggak beda-beda. Mood yang berubah sama kita terpancing dalam dunia yang kita terjebak dalam memori yang tidak menyenangkan atau menyenangkan, kita nggak hidup di present life itu ketika daily life kamu yang sekarang tuh nggak kamu jalani dengan penuh semangat, antusiasme, tidak ada tujuan gitu, cuma menggugurkan hari. Kebayang nggak sih bangun tidur lagi gitu, terus kamu hari ini ngapain aja gitu aja, nggak ada tuh passionnya, nggak ada tuh gregetnya gitu. Nah kalau udah mulai kayak begitu, hidup kita udah mulai nambing, plain, udah kayak kurang semangat, nah mulailah jangan-jangan aku terjebak dalam kondisi-kondisi yang membuat aku berpikir hidup ini tidak layak untuk dijalani karena aku harus menuntaskan. Jadi ada sesuatu memori yang memanggil-manggil kita untuk diselesaikan gitu, karena mereka memakan energi kita, cuman kitanya denial, kita merasa bahwa hidup aku baik-baik aja. Nah kalau udah begitu cari bantuannya kayak gimana, mulai dari mana, terserah sih sebenarnya. Accessing helper gitu bisa macam-macam ya. Kamu mau ke psikolog boleh, ke non psikolog juga boleh, tapi sebaiknya yang profesional gitu, yang certified paling tidak minimal gitu ya, atau yang legal gitu ya. Bukan yang cuma dalam artian punya pengalaman yang sama, itu beda urusan ya. Jadi kayak itu mah jadinya group session, jadinya itu lain. Jadi kalau sebaiknya memang benar-benar bantu kita untuk menangani gitu. Jadi pokoknya kalau udah mulai ciri-ciri begitu, mulai sadar, atau kita ngeliat teman kita atau partner kita punya ciri-ciri begitu, lo nggak ngerasa aneh apa lo kayak begini gitu kan. Nah itu tuh mulai tuh kita bisa bantu orang buat lebih aware. Nah dengan begitu dia akan jauh bisa lebih terbantu harusnya ya, dengan step-step yang tadi kita udah bahas gitu. Oke Teh, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kali ya dari kita. Banyak ya Teh, kayak ternyata inner child nggak yang segampang itu aku lihat di TikTok. Iya, kita jangan jadi TikTok oriented ya kayak gini, karena itu kan simplifikasi aja kan, kesan orang boleh ya berpendapat, tapi kan kita belajar secara ilmiah, kita harus tahu dulu definisinya, ruang lingkupnya, cakupannya. Jadi biar nggak terjebak dengan popular scientific gitulah, jadinya shadow gitu kan, shadow science dan segala macam yang akhirnya malah kita benarkan. Nah itu yang agak keliru sih sebetulnya. Iya, itu kita selama hari ini juga banyak ini ya, banyak apa sih yang populer jadi kayak tahu ilmiahnya ternyata sedalam ini.
Iya, psikologi itu ternyata sangat kompleks gitu. Kita cuma mikirnya kayak aku pengen tahu tentang kepribadian orang, aku pengen tahu orang itu kenapa. Ternyata setelah ditelisik ternyata lebih kompleks daripada kita bayangin kan. Dan itu kita wah gile banget gitu. Nah, mulailah dari sekarang ketika kita mulai menyadari banyak informasi kayak gitu, ceknya dulu diri sendiri gitu ya. Baru kita bantu untuk menghealing orang lain. Jadi nggak usah sibuk-sibuk dulu ngeliatin orang lain. Kita sendiri udah bisa belum ngecek diri kita. Kalau kita belum bisa, jangan coba-coba nih kita ngoprek-ngaprik hidup orang lain gitu ya. Tapi kalau dijadikan contoh boleh ya buat studi kasus gitu ya. Tapi kalau buat kita mempraktekkan gitu jangan dulu, karena kita harus tahu dulu sebenarnya kita kondisinya kayak apa gitu. Oke. Mungkin segitu sih kita udah banyak sharing-sharing. Agak puyeng juga kepalanya kan. Banyak insight, banyak ilmu. Jadi ngeliat inner child itu sekarang kita jadi beda ya, Ra? Iya, betul. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi ya, yang mendengarkan juga nanti jadi tergambarkan bahwa ini tidak sesederhana yang dibayangkan gitu ya. Tapi bisa kita atasi, kita bisa akses itu kalau kita mau. Ya, mungkin segitu ya dari kita. Mungkin buat warga Kema, terima kasih udah mendengarkan. Semoga kalian juga dapat manfaat dari Pokari kali ini. Jangan lupa tonton episode Pokari selanjutnya. Masih sama kita 2 episode lagi loh guys. Masih banyak, masih banyak 2 episode lagi yang seru ya. Terus terima kasih banyak juga buat Teh Anita udah sharing ilmunya. Sama-sama. Iya. Jadi ada yang perkembangan anak tuh relate banget gitu ya. Iya. Kayak gini-gini tuh jadi enak gitu kan ya. Sebenarnya semuanya bisa kayak gitu juga sih gitu. Cuma ini kan kebetulan aku yang dibahas aja. Mudah-mudahan manfaat ya buat semuanya. Terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih banyak ya Teh. Sama-sama. Dadah warga Kema, see you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses semuanya.